Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Saya Rahma Mandasari kembali menjumpai Anda dalam program Selasar Budi. Seperti biasa kita akan bertemu dan berbincang-bincang dengan orang-orang yang menginspirasi untuk terus berbuat kebaikan. Pemirsa, usaha untuk memberdayakan masyarakat dapat ditempuh dengan berbagai cara. Nah, pada episode kali ini narasumber kita akan membagikan kisahnya dalam memberdayakan masyarakat melalui radio komunitas. Apa itu radio komunitas? Pemirsa, dari New Penang Corner Resto and Cafe Medan, kita buka Selasar Budi pada episode kali ini. Namun sebelumnya simak terlebih dahulu tayangan berikut. Sarana komunikasi turut memegang peranan penting dalam upaya pembangunan suatu daerah. Apalagi di era demokrasi, tidak ada halangan untuk mengemukakan pendapat melalui berbagai media. Beragam media pun bermunculan, tentunya media menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Di Desa Sambirejo Timur, Medan, masyarakat desa mengandalkan radio komunitas sebagai sarana komunikasi, hiburan, sekaligus berbagi informasi. Media ini diperkenalkan oleh Muhammad Hidayat sebagai usaha untuk mengembangkan masyarakat desa. Inisiatifnya untuk membuat radio komunitas yang diberi nama Bahana FM ini disambut oleh masyarakat desa. Pembangunan seluruhnya mengandalkan gotong royong dari semua elemen masyarakat, mulai dari pembangunan hingga pengelolaan. Berbekal peralatan yang seadanya, radio komunitas ini didirikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa, agar informasi penting dapat secara cepat menyebar ke semua telinga pendengarnya. Muhammad Hidayat sudah berkecimpung dalam pembangunan radio komunitas sejak tahun 2006. Ia juga tergabung sebagai anggota dalam jaringan radio komunitas Indonesia. Sebelum mendirikan radio komunitas Bahana FM, Muhammad Hidayat telah lebih dahulu mendirikan banyak radio komunitas yang tersebar di Sumatera Utara. Seperti Radio Mitra FM, yang kini dianggap telah membawa peranan penting dalam membangun masyarakat desa dalam bidang pertanian. Berdirinya radio komunitas menjadi harapan masyarakat untuk maju bersama-sama, meningkatkan sumber daya dan sarana yang akan membawa kemajuan yang adil dan merata. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Muhammad Hidayat selaku penggiat radio komunitas. Apa kabar Bang? Kabar baik. Nggak mau dipanggil Bapak ini ya? Supaya? Karena lebih dekat. Sebenarnya kok Abang itu di Medan itu lebih dekat. Oke, baik Bang. Ini radio komunitas itu seperti apa? Iya, kalau dilihat dari kata ya, bahasa ya, sudut bahasa, radio komunitas. Berarti ada radio dan komunitas. Berarti ada media penyiaran yang memakai gelombang frekuensi radio, dan ada komunitas sebagai target ataupun pengelola, pendiri, dan pemilik sebenarnya di dalam konteks. Dan juga pendengar ya? Ya pasti, karena mereka dan prinsip yang dipegang adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat dan komunitas itu sendiri. Baik, nah bedanya dengan radio pada umumnya? Kalau secara bentuk penyiaran, saya pikir tidak terlalu, ya relatif sama lah ya menurut saya. Karena radio komunitas ini juga metode ataupun isi siarannya itu tidak lebih tidak kurang adalah hiburan, kemudian informasi, kemudian dialog gitu ya. Tetapi yang lebih ditekankan di radio komunitas itu adalah bagaimana membangun wacana, membangun informasi, kemudian mengarah kepada suatu tindakan, suatu penyadaran, pemahaman dan penyadaran masyarakat untuk melakukan aksi-aksi dalam menjawab isu-isu yang berkembang, isu-isu yang mereka bicarakan sendiri di dalam siaran-siaran di radionya. Oke, kalau konten-konten yang ada di dalam radio komunitas yang Abang giatkan saat ini, contohnya seperti apa? Ya, kalau konten itu sangat relatif dari isu yang berkembang di masyarakat, di komunitas sendiri. Misalnya satu komunitas, satu radio komunitas yang memiliki wilayah siarnya adalah wilayah pertanian, sawah. Jadi isu-isu yang berkembang di sana adalah bagaimana misalnya kebutuhan pupuk misalnya, bagaimana pasar ya terhadap
produksi mereka misalnya, ataupun hal-hal lain yang memang mereka alami selama ini. Nah, itu dibicarakan di radio. Kemudian kita kembangkan kepada pihak-pihak yang bisa membantu. Nah, tetapi di radio komunitas, prinsip yang harus dipegang adalah dia harus melepas ketergantungan. Lebih banyak kepada mereka melakukan pencarian apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan mereka melalui pemanfaatan yang ada di sekitar. Jadi intinya memang masyarakat itu dalam memahami radio komunitas itu harus juga melihat dari prinsip-prinsipnya. Jadi prinsip radio komunitas itu adalah untuk melakukan perubahan sosial dengan melihat nilai-nilai yang ada. Jadi dia tidak bisa mengambil dari nilai dari luar. Kalau selama ini kan kita bisa saja memberikan input narasumber yang kemudian memberikan pemecahan-pemecahan masalah, tapi tanpa melihat nilai-nilai yang sedang berlangsung di masyarakat itu sendiri. Jadi bahasa saya, kalaupun ada misalnya suatu pemecahan, peningkatan ekonomi, peningkatan suatu kemajuan dalam kehidupan, tapi kalau dia masih bergantung, konsumtif, dan eksploitatif, di radio komunitas itu tidak sesuai dengan jati dirinya sendiri. Contohnya Bang, seperti apa? Iya, kalau radio yang sudah kita bangun itu misalnya yang dari kita inisiasi dengan masyarakat, ada di Mitra FM itu di Tandem Hilir ya, Desa Tandem Hilir 2, Kecamatan Amparan Perak. Itu Mitra tahun FM. 2006 Agustus yang lalu. Nah, dari Mitra FM inilah saya dapat pelajaran bahwa sesungguhnya masyarakat itu punya kemampuan, punya daya untuk melakukan perubahan-perubahan dengan dirinya sendiri, modal dirinya sendiri, swadaya mereka sendiri. Jadi di radio komunitas ini sudah bisa bergerak, bisa memberikan suatu perubahan-perubahan tren di masyarakatnya untuk bagaimana melakukan pelestarian ataupun menjaga ya lingkungan dengan gerak-gerakan yang sudah mereka lakukan. Yang real dilakukan adalah misalnya penanaman pohon minimal 20.000 pohon mahoni di posisi daratannya ya. Karena kondisinya di daerah itu seperti apa, Abang melihat? Kondisi di sana itu wilayahnya daratan rendah, ada wilayah gambutnya juga. Jadi jangkauan siar kita mencakup dari daratan gambut, ada juga daratan yang kemudian memang dua posisi wilayah ini kemudian digerakkan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan di wilayah pantai ya, di gambut dan pantai itu kita ikut menanami pohon mangrove ya, mangrove, pohon-pohon berupa pohon bakau, ada perepat dan berembang. Dan di sana juga kita melakukan pelatihan-pelatihan pemerawatan buah mangrove dengan didukung oleh lembaga-lembaga LSM. Jadi kita dalam konteks ini, saya pribadi memang sering melakukan upaya-upaya untuk memfasilitasi masyarakat, memfasilitasi radio komunitas bagaimana mereka bisa menjawab persoalan-persoalan mereka, menghadirkan orang-orang yang berkompeten, dan memang relatif mereka-mereka yang kita hadirkan ini adalah prinsip dan nilainya relatif sama dalam seperjuangan dengan kita. Bukan justru mereka-mereka yang kemudian datang menjualkan produk dan pergi, dan dampak produk itu melekat di masyarakat hingga saat ini. Misalnya penggunaan pupuk kimia misalnya, dan itu sangat mengganggu kesehatan. Saya kira semua medis sudah membuktikan itu. Kalau dulu kita berdebat terus itu soal itu, tapi saat ini makin hari makin banyak orang yang mempercayai bahwa dampak kimia makin hari begitu sangat mempengaruhi kesehatan. Saya pikir itu. Dan itu selalu disosialisasi oleh Mitra FM sendiri ya Bang ya? Tidak hanya Mitra FM saja, tetapi seluruh radio komunitas yang ada di Provinsi Sumatera Utara khususnya, dan di Indonesia umumnya, itu selalu menggerakkan itu. Baik Bang Dayat, nanti kita sambung lagi, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, seperti apa aktivitas yang dilakukan di radio komunitas yang didirikan oleh Bang Dayat ini? Simak tayangannya berikut. Radio Bahana FM 107,7 MHz ingkang dipun siaraken ing Desa Sambil Timur,
Jalan Sederhana, Dusun Raya 10, Kecamatan Pituituan, Kabupaten Deli Serdang. Wajal sakmenika inggih menika ngawontenaken giaran langsung keroncong. Radio komunitas Bahana FM baru 3 bulan mengudara. Namun masyarakat desa cukup antusias berpartisipasi mengelola radio ini. Siapa saja boleh ikut serta, dari yang muda hingga yang sudah lanjut usia. Tidak ada perputaran uang yang terjadi di radio komunitas ini selayaknya radio komersil lain. Karena partisipasi untuk mengelola hanya didasarkan atas rasa sukarela. Selain wahana bertukar pikiran dan berbagi informasi, radio komunitas Bahana FM menjadi sarana hiburan yang disukai masyarakat di desa. Kesenian yang kini jarang ditampilkan di media, dihidupkan kembali melalui radio ini, seperti kesenian musik keroncong. Ruangan dan peralatan yang terbatas tidak menjadi kendala berarti bagi Muhammad Hidayat dan warga lainnya dalam menyajikan hiburan untuk disiarkan langsung di radio komunitas mereka. Rasa kebersamaan tumbuh melalui radio komunitas ini. Melalui udara mereka dapat berkarya dan saling berbagi kepada seluruh masyarakat desa agar maju bersama-sama. Nah, Bang Dayat, sepertinya tidak ada batasan usia untuk jadi penyiar di sini ya. Tadi kita lihat di tayangan ada juga yang usianya sudah tidak lagi muda tapi tetap bisa berjaya di udara ini. Ya, dalam pengalaman kita sebenarnya kan radio komunitas ini memang ya harus mengambil dulu perhatian masyarakat. Perhatian masyarakat ini kemudian tidaklah kemudian lepas begitu saja, karena kita khawatir kalau misalnya kita dahulukan dengan kaum muda yang semangatnya lebih tinggi, kadang-kadang semangat lebih tinggi daripada nilai-nilainya yang diperjuangkan, ini akan susah. Ada beberapa 1-2 radio yang saya lihat berjalan seperti itu, dan ini biasanya tidak lama. Jadi sebenarnya orang-orang tua ini bahasa Jawanya itu adalah truko, jadi mereka ini pembuka jalan, pionernya. Persyaratan di radio komunitas itu tidak terlalu sulit sebenarnya, karena di diri mereka sudah ada satu kemampuan, kebiasaan ya yang mereka miliki dalam konteks berdialektika, berbicara dengan budaya, cara, logat dan sebagainya dari mereka miliki sendiri. Kalau ada yang anak muda bersiaran, karena kan gayanya lebih ini ya, lebih gaul gitu ya. Begitu ya. Bagaimana kita memberikan masukan kepada mereka bahwa kegaulanmu itu bukan kegaulan ke Jakarta-Jakartaan. Kegaulanmu adalah di lingkunganmu. Kamu jangan kemudian menutup-nutupi kejawaanmu, logat Jawamu gara-gara karena di radio. Justru kita ingin nampak ada logat yang terasimilasi dari kultur. Jadi ini harus kita bangga dalam konteks lokalitas tadi. Jadi saya katakan lagi, nilai-nilai radio komunitas itu sangat-sangat menjadi tujuan kita di dalam melakukan gerakan radio komunitas ini. Tidaklah kemudian targetnya adalah bagaimana banyak pendengar. Itu saya pikir konsekuensi saja, itu otomatis saja. Ketika kita memang bisa menyuarakan mereka, tentulah kita didengar, tentulah kita mendapat perhatian dari masyarakat dan dukungan dari masyarakat. Saya pikir itu. Sejauh ini penerimaan dari masyarakat terhadap keberadaan dari radio komunitasnya seperti apa yang Abang lihat? Alhamdulillah saat ini memang di semua tempat yang saya bangun ada sekitar 5 atau sampai 7 ya radio komunitas yang saya inisiasi, saya dorong dari masyarakat. Tidak ada satupun yang kemudian yang mundur ya, ataupun yang ya tidak berjalan. Bahwa ada riak di sana sini, kadang-kadang masyarakat ini kan karena dia melihat media-media mainstream sebelumnya, terpaku pikirannya. Jangan begini dong, jangan begini deh, gitu-gitu. Jadi sebenarnya mereka itu mencontohkan media yang sudah ada, media-media mainstream yang ada, penyiaran yang sudah ada. Padahal mereka itu kan punya karakter, ya, punya kekhasan dirinya sendiri. Itu harus ditunjukkan, jangan ditutup-tutupi. Bahwa radio komunitas itu terkesan kampungan, kata orang kota. Kalau orang kampung bilang nggak kampungan kan gitu. Memang begitulah kami adanya. Di radio komunitas di beberapa tempat
habis mengarit, habis mencari rumput, karena waktunya sudah datang waktunya untuk bersiaran. Dia langsung ke studio, nggak perlu pakai wangi-wangi, pakai pakaian cantik, pakai yang ganteng-ganteng, nggak perlu. Dia harus datang terus langsung bersiaran. Itu jadi intinya. Sejak kapan sudah memulai untuk membuat radio komunitas ini? Saya berjalan mulai dari tahun 2006, dari Mitra FM, kemudian saya ke Star FM, ya, 2 radio ini, dan juga satu lagi di Salam FM itu di Selepan, ya, Brandan Barat, dan kemudian melaju lagi ada berapa, sebenarnya ada 2 ya, radio komunitas yang berdasarkan program dari LSM juga, dan juga program pemerintah macam PMPM juga, itu juga kendala-kendala di lapangan. Jadi semua harus menunggu dari arahan dari Bapak PMPM. Ada beberapa yang kemudian tutup, tapi itulah pelajaran-pelajaran bagi kami. Radio komunitas itu harus diorganisir oleh rakyat, radio komunitasnya sendiri, di jangkauan siarannya sendiri, dari, oleh, dan untuk mereka. Iya, Bang Dayat, sejauh ini perubahan yang Abang lihat di tengah-tengah masyarakat dengan adanya radio komunitas ini sejauh mana? Sebenarnya penilaian itu dari orang luar sebenarnya, karena saya bagian dari mereka juga. Tapi nggak apa-apa lah, saya lihat dari beberapa indikator lah ya, misalnya masyarakat aktif melakukan ya, katakanlah pelestarian ataupun menjaga ya lingkungan gitu ya. Itu sudah terlihat bahwa tanaman yang pohon-pohon yang ditanam itu dalam konteks gerakan pelestarian lingkungan tadi, itu sampai sekarang itu sudah besar dan dirawat. Setelah kami melakukan gerakan-gerakan penanaman ataupun rehabilitasi lingkungan itu, Dinas Kehutanan itu kemudian mendatangi dan mengajak kerjasama. Tapi saya memang sekali lagi tidaklah melihat program itu menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan adalah gerakan kesadaran masyarakatnya bahwa ada program ini hanya mempercepat. Baik Bang Dayat, kita harus jeda kembali, nanti kita sambung lagi. Pemirsa, apakah radio komunitas memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya? Simak komentarnya berikut ini. Saya senang, maka segala sesuatu bentuk kegiatan masyarakat, khususnya yang positif, itu selalu kita harus cepat respon. Dengan adanya posisi radio, ya ini sebagai wahana tempat memberikan informasi kepada masyarakat, walaupun mungkin jangkauannya belum sampai begitu luas, karena ini kan radio komunitas. Saya ini sebenarnya dari dulunya bukan penyiar. Radio komunitas ini adalah dari rakyat untuk rakyat, dan juga untuk penyiarannya untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi itu sangat banyak gunanya lah bagi masyarakat gitu. Di sini yang namanya gaji pokok nggak ada gitu ya kan. Yang ada ya kerelaan hati lah ya kan, keikhlasan hati. Ya mana tahu ada yang mau juga ya dipersilakan aja kan gitu. Karena kan kita juga membuka ruang untuk masyarakat supaya masyarakat itu mau nambah wawasannya, juga untuk remajanya dan putra-putrinya itu supaya terhindar lah ya kan daripada segala gerakan yang nggak disukai gitu. Kalau tadi kita sudah berbicara soal kelebihan ya berbagai program-program yang akhirnya berhasil di masyarakat. Nah, sekarang kita bicara kelemahan Rakom, menurut Abang apa? Kalau lihat kelemahan ini kan memang mungkin bisa ditinjau dari 2 posisi ya, mungkin dari kelembagaan dan kemudian dari kesiapan masyarakat juga. Karena masyarakat kita kan belum terbiasa ya untuk berekspresi secara bebas gitu ya. Karena sejarah lama gitu ya yang membungkam semua ekspresi masyarakat, berpendapat masyarakat. Jadi di radio komunitas itu kendala yang sangat besar sebenarnya. Secara kelembagaan sebenarnya radio komunitas itu sendiri memang sangat terkukung oleh perizinan. Akhirnya kita kemudian selalu saja melakukan semacam dialog ya, bagaimana komunikasi dengan pemerintah, Keminfo dan sebagainya juga kita berbicara agar radio komunitas ini dipermudah. Karena tujuan dan prinsipnya yang selama ini kita jalankan ini bukan adalah untuk mempermudah,
pemerintah sendiri dalam mengembangkan gerakan-gerakan pembangunannya, pengembangan di desa. Kita saat ini sudah berhasil ya mendorong lahirnya yang namanya media online untuk seluruh desa di Indonesia yang disebut dengan desa.id. Nah, inilah hambatan yang saya pikir, sekali lagi kalau saya melihat prinsip bahasa saya, ada nih kelompok masyarakat yang sudah bergerak, yang sudah diukur dan sudah bisa mendapat apresiasi baik oleh pemerintah, baik pemerintahan terkecil desa, baik pihak-pihak yang lain dari pusat dan sebagainya. Seharusnya diberikan kemudahan. Makanya sekali lagi memang kalau mau kita maju, ya kita bisa bergerak, pemerintah harus memberikan kemudahan. Karena sebenarnya memang mendukung program pemerintah sendiri dan sudah nyata, sudah ada buktinya begitu ya Bang Dayat. Dan itu bisa diukur. Terakhir Bang Dayat, rencana yang akan dibuat oleh radio komunitas ke depan, apa ini? Ya, saya sebagai sekretaris jaringan radio komunitas Indonesia di wilayah Provinsi Sumatera Utara juga menjalankan apa yang sudah kita rencanakan di dalam konfederasi. Jadi kita di federasinya menjalankan beberapa program ataupun gerakan ya dari kami ini, menerjemahkan gerakan itu, kemudian memang melakukan upaya-upaya penguatan, kemudian bagaimana masyarakat bisa menginisiasi mereka untuk berdiri radio komunitas yang tentunya dengan kesadaran mereka. Dan sisi lain adalah advokasi kebijakan. Nah, advokasi kebijakan terhadap undang-undang penyiaran, dan keberadaan radio komunitas ini saya pikir ini sangat-sangat strategis ya menurut saya nih ya dari pemerintah untuk bisa menetralisir atau menyeimbangkan antara gerakan kebudayaan ataupun akulturasi saat ini yang begitu kencang di Indonesia saat ini, dan bagaimana masyarakat kaum muda itu sudah tidak tahu lagi mana jati dirinya, dan inilah radio komunitas yang bisa dijadikan media tidak hanya sebagai media penyiaran tetapi media pengorganisasian para pendengarnya, dan pemerintah sekali lagi harus mendukung itu. Ya, baik Bang Dayat, terima kasih banyak sudah hadir di Selasar Budi. Semoga sukses untuk radio komunitasnya ke depan ya. Terima kasih. Pemirsa, radio komunitas sepertinya dapat menjadi salah satu cara untuk masyarakat agar dapat memupuk rasa kebersamaan, menjadi media hiburan dan juga saling berbagi ilmu pengetahuan yang akhirnya bermuara pada peningkatan sumber daya manusia yang adil dan merata. Salah satu cara yang patut kita banggakan dan harus kita lestarikan tentunya. Pemirsa, sekian program Selasar Budi, tebarkan nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.